Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sofi Yonida, selaku pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 kelas K. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai partnership, yaitu formation, operation, and change in ownership interest. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi ke materi pada pembahasan kali ini, pertama kita harus mengenal apa sih partnership itu. Jadi partnership itu atau kemitraan itu didefinisikan dalam section 11 dalam kurung 6 of the UPA sebagai suatu organisasi dari dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis sebagai pemilik bersama demi memperoleh laba. Nah, definisi ini itu menekankan bahwa tujuan utama kemitraan adalah mencari laba, bukan sekedar bekerja sama. Kata pemilik bersama berarti semua mitra memiliki hak yang sama terhadap aset maupun laba usaha, meskipun kontribusinya bisa berbeda. Operasi bisnis kemitraan ini seringkali tetap berjalan lancar ketika ada mitra baru yang masuk atau mitra lama yang keluar. Nah, di mana fleksibilitas inilah yang membuat kemitraan banyak dipilih. Tidak perlu likuidasi penuh, cukup dilakukan penyesuaian modal. Berdasarkan konsep hukum agensi bersama atau mutual agency, setiap mitra adalah agen untuk semua aktivitas kemitraan, dengan wewenang untuk mengikat mitra lainnya melalui tindakan yang dilakukan atas nama kemitraan. Artinya, jika satu mitra menandatangani kontrak dengan pihak luar, maka kontrak itu mengikat seluruh kemitraan. Nah, hal inilah yang membedakan kemitraan dengan perusahaan perseorangan. Lalu implikasi dari agensi bersama ini menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan tanggung jawab tak terbatas dalam kemitraan, di mana setiap mitra bertanggung jawab penuh atas utang kemitraan, bahkan dalam keadaan insolvensi. Mitra dapat diminta menggunakan aset pribadi untuk melunasi utang yang dibuat oleh mitra lain. Dengan begitu, konsekuensinya yaitu rasa saling percaya dan transparansi antar mitra menjadi fondasi utama. Lalu yang kedua, di sini ada akta perjanjian partnership, di mana partnership itu dapat dibentuk hanya dengan perjanjian lisan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis lebih demi laba. Lalu secara hukum hal ini tuh sah, tetapi praktik terbaik dalam dunia bisnis adalah menggunakan perjanjian tertulis. Alasannya, dengan perjanjian tertulis ini bisa mencegah konflik karena semua hak dan kewajiban sudah jelas. Nah, di sini ada 7 perjanjian partnership yang sebaiknya dilakukan. Yang pertama ada jenis produk dan jasa yang akan disediakan serta rincian operasional bisnis. Lalu yang kedua, hak dan tanggung jawab masing-masing mitra. Lalu yang ketiga, investasi awal masing-masing mitra, termasuk nilai aset non-kas yang disetorkan. Lalu yang keempat, ketentuan untuk tambahan investasi. Lalu yang kelima, ketentuan penarikan aset. Yang keenam, rumus pembagian laba dan rugi. Dan yang ketujuh, prosedur pembubaran mitra. Jika tidak ada perjanjian khusus mengenai pembagian laba dan rugi, maka seluruh mitra berbagi sama rata, terlepas dari jumlah investasi maupun waktu yang dicurahkan dalam bisnis. Lalu yang ketiga di sini membahas mengenai pelaporan keuangan partnership atau kemitraan. Di mana laporan keuangan ini tuh di mana laporan akuntansi kemitraan itu dirancang untuk memenuhi 3 kelompok pengguna. Di sini sudah saya tuliskan ada 3 kelompok pengguna. Yang pertama adalah mitra, di mana mitra itu memerlukan informasi akuntansi untuk merencanakan, mengendalikan aset, dan mengambil keputusan investasi pribadi. Menurut UPA Section 403 dalam kolom B, menegaskan bahwa setiap mitra berhak mengakses pembukuan kapan saja. Lalu yang kedua ada kreditur,
yaitu bank dan lembaga keuangan, membutuhkan laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan pemberian pinjaman. Lalu yang ketiga ada Internal Revenue Service atau IRS. Meskipun kemitraan tidak membayar pajak penghasilan federal, kemitraan tetap wajib melaporkan informasi agar setiap mitra membayar pajak atas bagiannya. Setelah kita mengetahui apa itu partnership atau kemitraan, di sini memasuki materi mengenai investasi awal. Jadi menurut UPA Section 203, semua properti yang diperoleh kemitraan adalah milik kemitraan atau partnership, di mana investasi awal itu dicatat dalam akun modal masing-masing mitra. Nah, di sini untuk investasi awal sendiri ada dua, yaitu kas dan non-kas. Di sini di sebelah kiri ada contoh dari investasi awal kas. Contohnya yaitu jika AS dan BEK masing-masing menyetor $20.000 dalam bentuk kas, maka jurnalnya untuk mencatat penyetoran AS yaitu kas pada debit sebesar $20.000 dengan AS capital pada kredit sebesar $20.000 juga. Lalu untuk mencatat penyetoran kas back yaitu sama seperti kas pada debit sebesar $20.000 dan juga back capital pada kredit sebesar $20.000. Selanjutnya di sisi kanan ada investasi non-kas, di mana seringkali seorang mitra itu menyetor aset non-kas seperti tanah, bangunan, maupun persediaan. Pencatatan akuntansi untuk aset non-kas ini harus menggunakan nilai wajar pada saat aset tersebut disetorkan ke dalam kemitraan. Nilai wajar ini pada dasarnya adalah estimasi harga pasar yang berlaku, sehingga lebih mencerminkan kondisi ekonomi saat aset disetorkan atau disumbangkan. Nah, untuk contoh kasusnya, di sini Call menyetor tanah sebesar $10.000 dengan harga perolehan $5.000, ditambah bangunan $40.000 dengan harga perolehan $30.000. Lalu Crow menyetor kas sebesar $7.000 dengan ditambah persediaan $35.000 dengan harga perolehan $28.000. Nah, sehingga untuk jurnalnya yaitu untuk mencatat penyetoran investasi oleh Call itu land pada debit $10.000 dan building pada debit $40.000. Lalu untuk kreditnya yaitu call capital sebesar $50.000. Lalu untuk mencatat investasinya Crow sama yaitu cash pada debit sebesar $7.000, lalu inventory pada debit sebesar $35.000. Dan kreditnya yaitu Crow Capital sebesar $42.000. Selanjutnya masih membahas mengenai investasi awal, di mana pada tahap awal pembentukan kemitraan seringkali muncul persoalan mengenai ketidakseimbangan antara kontribusi nyata para mitra dengan porsi modal yang telah disepakati. Nah, jadi di sini itu lebih ke membahas gimana sih kalau misalnya antar satu mitra dengan mitra yang lain itu porsi modal awalnya tidak sama atau investasi awalnya tidak sama. Nah, sehingga situasi seperti ini menimbulkan kebutuhan untuk menggunakan pendekatan pencatatan tertentu, yaitu dengan metode bonus atau metode goodwill. Contoh kasusnya di sini, Call menyetor $50.000 dan Crow menyetor $42.000. Namun mereka sepakat modal awal dibagi sama rata. Hal ini berarti Crow menyumbangkan aset tidak berwujud senilai $8.000. Nah, di sini ada dua metode untuk penyelesaiannya. Yang di kiri itu metode bonus, di mana dalam metode bonus ini aset tak berwujud itu tidak diakui, sehingga tidak mencatat aset tak berwujud. Maka sebagai gantinya dilakukan penyesuaian terhadap modal masing-masing, di mana modal Call itu dikurangi $4.000. Sedangkan modal Crow ditambah $4.000. Dengan begitu, saldo akhir keduanya menjadi $46.000. Jurnalnya yaitu Call Capital $4.000 sedangkan pada debit, sedangkan Crow Capital pada kredit sebesar $4.000. Nah, ini digunakan untuk penyesuaian modal mereka yaitu
sehingga sebesar $46.000. Lalu di sebelah kanan ada metode goodwill. Nah, metode goodwill ini selisih itu dianggap sebagai suatu aset tak berwujud yang nyata. Jadi, dalam metode goodwill ini mengakui aset tak berwujud gross senilai $8.000. Sehingga dicatat goodwill jurnalnya yaitu goodwill pada debit sebesar $8.000 dan accrued capital pada kredit sebesar $8.000. Sehingga hasil akhirnya modal call tetap $50.000 dan accrued menjadi $50.000 juga. Selanjutnya ada materi mengenai investasi tambahan dan penarikan. Setelah mitra menyetorkan investasi awalnya, bisa saja mereka menambah atau menarik investasinya. Jadi dalam perjalanan suatu partnership, tidak jarang seorang mitra itu melakukan penambahan modal atau justru melakukan penarikan sebagian modalnya, di mana kedua hal ini harus dicatat secara akurat karena akan memengaruhi saldo modal masing-masing mitra. Investasi tambahan yang dilakukan di luar kontribusi awal harus diukur menggunakan nilai wajar pada saat aset atau kas tersebut disetorkan. Dengan begitu, kontribusi tambahan tetap adil dan relevan dengan kondisi pasar saat itu. Sebaliknya, jika mitra melakukan penarikan modal, khususnya yang bersifat besar atau tidak rutin, pencatatannya dilakukan dengan cara mengurangi langsung akun modal mitra yang bersangkutan, di mana hal ini berbeda dengan penarikan rutin kecil-kecilan yang biasanya dicatat sebagai prive. Nah, contohnya di sini ada Sam melakukan penarikan kas sebesar $20.000. Sehingga dalam jurnal dicatat pengurangan pada akun modal Sam sebesar $20.000 itu Sam Capital pada debit sebesar $20.000 dan pengurangan kas sebesar $20.000 yaitu pada kredit kas sebesar $20.000, di mana pencatatan ini menegaskan bahwa penarikan modal tidak memengaruhi laba bersih yang dihasilkan oleh kemitraan. Sebaliknya, penarikan ini hanya mengurangi saldo modal mitra yang bersangkutan. Selanjutnya yang di bawah ada prive atau drawings. Berbeda dengan karyawan yang menerima gaji tetap, mitra dalam kemitraan tidak mendapat kompensasi berupa gaji. Nah, sebagai gantinya, mereka berhak melakukan penarikan yang disebut prive. Prive ini biasanya dicatat dalam akun tersendiri untuk setiap mitra, sehingga dapat diketahui dengan jelas berapa jumlah penarikan yang dilakukan selama periode tertentu. Yang di sini ada contohnya, yaitu yang ada Tau dan Lee, di mana Tau dan Lee ini menarik $1.000 per bulan. Sehingga dicatat Tau menarik $1.000 per bulan dan dicatat sebagai private Tau sebesar $1.000, private Tau sebesar $1.000 yaitu Tau drawing pada debit sebesar $1.000 serta kas berkurang sebesar $1.000 di kredit cash sebesar $1.000. Demikian pula Lee yang juga menarik $1.000 per bulannya. Untuk jurnalnya sama, yaitu Lee drawing $1.000 pada debit dan cash $1.000 pada kredit. Lalu di akhir tahun, total prive yang ditarik Tau adalah $12.000, sehingga dilakukan pencatatan penutupan. Nah, di sebelah kanan ini ada penjelasan di akhir tahun prive ditutup ke modal. Sehingga Tau Capital pada debit sebesar $12.000 dan Tau drawing pada kredit sebesar $12.000. Selanjutnya, pembahasan mengenai pinjaman dan uang muka. Selain kontribusi modal, mitra juga dapat berhubungan dengan kemitraan dalam bentuk pinjaman. Misalnya, seorang mitra memberikan pinjaman pribadi kepada kemitraan. Menurut UPA Section 41 D, pinjaman tersebut berhak memperoleh bunga sejak tanggal pembayaran. Dalam laporan keuangan kemitraan, pinjaman ini tidak diperlakukan sebagai modal, melainkan sebagai liabilitas. Artinya, kemitraan berkewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut. Sebaliknya, kemitraan juga bisa memberikan pinjaman atau uang muka kepada mitra. Dalam situasi ini, pinjaman tersebut dicatat sebagai aset kemitraan. Dengan demikian, kedudukan pinjaman jelas berbeda dari modal.
Modal mengabaikan kepemilikan sedangkan pinjaman adalah kewajiban atau klaim yang harus dikembalikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi para mitra untuk memasukkan ketentuan mengenai pinjaman ke dalam perjanjian kemitraan. Dengan cara ini tidak akan terjadi pencampuran antara modal dan pinjaman, sehingga posisi keuangan kemitraan dapat ditampilkan secara akurat dan adil. Baik, materi yang selanjutnya ada partnership operation. Nah, partnership operation secara umum mirip dengan operasi bentuk organisasi lainnya, misalnya perusahaan perseorangan atau perusahaan terbatas. Namun ada perbedaan penting terkait perhitungan laba, pencatatan modal, dan pengelola akun pribadi partner. Nah, di sini ada contoh soal laba bersih partnership dilakukan ke masing-masing partner sesuai dengan rasio. Di sini RAT 40% dan YAN 40%. Investment ditambah dan withdrawal atau penarikan modal permanen langsung dicatat di akun modal atau kapital. Sini untuk drawing pengambilan pribadi selama 1 tahun disebut ke akun modal di akhir periode, bukan ke income summary. Lalu untuk laporan yang unik di bagian partnership adalah statement of partner capital, menunjukkan perubahan saldo tiap modal tiap partner di awal tahun, pengambilan pengurangan sampai saldo akhir. Lalu di sini ada data yang diberikan laba bersih atau net income sebesar 34.500. Nah, di sini RAT memiliki kapital awal 40.000, investment tambahan 5.000 dan drawing sebesar 6.000. Untuk Yan kapital awalnya sebesar 35.000, drawing 9.000 dan withdrawal 3.000. Rasio pembagian laba itu RAT 60% atau juga 20.700 dolar dan Yan 40% atau 13.800 dolar. Nah, untuk perhitungannya, RAT modal awalnya itu adalah 40.000, lalu untuk investasi tambahannya itu 5.000, jadi 40.000 tadi ditambah 5.000, jadi ternyata ada 45.000. Lalu pada bagian laba itu ada 20.700 dan ditambah ke 45 tadi dan akan menjadi 65.700. Untuk drawingnya masih tetap 6.000. Lalu untuk saldo akhirnya nanti akhirat itu 65.700 akan dikurangi dari hasil drawing tadi sebesar 6.000. Jadi untuk saldo akhirnya untuk urat itu 59.700. Lalu untuk yang sendiri itu modal awalnya 35.000. Pada bagian laba ada 13.800. Nah, 13.800 akan ditambah sebesar 35.000 modal awal tadi. Dan totalnya ada 48.800. Untuk drawingnya itu ada 9.000 dan akan dikurangi hasil 48.800, jadi totalnya akan 39.800. Untuk withdrawalnya ada 3.000. Nah, untuk saldo akhir harian itu menjadi 36.800. Di sini ada statement of partner capital pada tahun 2016. Untuk partikular capital pada tanggal 1 Januari 2016 untuk RAT itu sebesar 40.000 yang 35.000, jadi totalnya ada 75.000. Lalu untuk additional investment untuk RAT sebesar 5.000 yang tidak ada, jadi totalnya hanya 5.000. Untuk withdrawalnya itu RAT tidak ada yang sebesar 3.000 dan totalnya juga sebesar 3.000. Untuk net income 60 banding 40, di sini RAT sebesar 27.700, untuk yang 13.800, jadi totalnya ada 45.500. Lalu untuk less drawingnya itu di sini RAT sebesar 6.000 dan yang sebesar 9.000, jadi totalnya itu ada 15.000. Untuk kapital pada akhir Desember pada tanggal 31, di sini RAT memiliki 59.700 yang 36.800, jadi totalnya itu ada 96.500. Jadi saldo akhir modal per 31 Desember 2016 itu ada RAT 59.700 dan 36.800.
Jadi untuk total modal partnershipnya ada 96.500. Di sini ada jurnal penutup untuk partnership Rat dan Yan pada Desember 2016. Nah, di sini menutup laba bersih ke modal masing-masing partner. Laba bersih 13.500 dibagi Rat 60% dan Yan 40%. Pada tanggal 31 Desember 2016 itu ada ikhtisar laba rugi sebesar 34.500. Lalu pada modal Rat sebesar 27.700 dan modal Yan 30.800. Lalu yang selanjutnya itu ada menutup akun private atau drawing ke modal partner saat menarik 60.000 dolar dan Yan 9.000 dolar selama tahun berjalan. Dapat 31 Desember 2016 modal RAT sebesar 6.000, modal Yan sebesar 9.000. Pada privat sebesar 6.000 dan priv Yan 9.000. Di sini akun priv ditutup ke akun modal partner sehingga mengurangi saldo masing-masing. Lalu untuk saldo akhir modal itu di sini RAT sebesar 40.000, modal awal ditambah 5.000 investasi tambahan plus 27.000 adalah laba dikurangi 6.000 brief, jadi totalnya ada 59.700. Lalu untuk Yan di sini 35.000 modal awal ditambah 13.800, ini adalah laba dikurangi 9.000 brief dan dikurangi 3.000 with thermal permanen, jadi totalnya ada 36.800. Untuk total modal akhir dari partnership itu ada 96.500. Lalu untuk yang selanjutnya ada perjanjian pembagian laba dan rugi dalam partnership. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pembagian saham rata-rata atau default rule. Jika dalam perjanjian partnership tidak disebutkan pembagian laba rugi, maka secara hukum default laba dibagi sama rata di antar partner. Namun dalam praktik hampir selalu ada kesepakatan pembagian tertentu, misal 40 dibanding 60 dibanding 40% seperti pada partnership Rat dan Yan. Lalu yang kedua itu berlaku untuk rugi juga. Nah, perjanjian pembagian laba juga berlaku untuk pembagian rugi kecuali jika perjanjian menyatakan lain. Contoh, jika disepakati laba dibagi 40 banding 60, maka kerugian juga ditanggung 40 banding 60. Lalu yang ketiga ada bentuk perjanjian yang lebih kompleks. Dalam praktik pembagian laba tidak selalu sekedar berdasarkan persentase. Di sini terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada waktu dan tenaga yang dicurahkan oleh partner dalam menjalankan usaha. Yang kedua modal yang ditanamkan masing-masing partner. Lalu yang terakhir ada allocation tambahan dalam perjanjian. Ini terbagi menjadi dua juga, yaitu ada salary allowance atau jatah gaji. Jika salah satu partner mengelola usaha, perjanjian dapat memberikan jatah gaji sebesar pendapatan yang kira-kira bisa ia dapatkan jika bekerja di tempat lain. Setelah gaji diberikan, barulah sisa laba rugi dibagi sesuai kesepakatan. Lalu yang terakhir ada interest allowance atau bunga modal. Nah, jika modal yang ditanam partner tidak seimbang, perjanjian bisa memberikan modal bunga atau interest allowance pada partner yang menamakan modal lebih besar. Setelah bunga diberikan, barulah laba dibagi sesuai rasio yang disepakati. Lalu yang selanjutnya ada pertimbangan jasa dalam perjanjian pembagian laba rugi. Dalam suatu partnership pembagian laba rugi tidak selalu hanya berdasarkan modal yang ditanamkan atau rasio. Tetap kontribusi jasa servis partner juga sering menjadi pertimbangan, terutama jika ada perbedaan peran dan tanggung jawab antar partner. Di sini yang pertama ada salary allowance atau jatah gaji karena perbedaan waktu kerja. Jika salah satu partner mencurahkan waktunya penuh untuk mengelola bisnis sementara partner lain bekerja di luar, maka partner bisnis yang aktif biasanya diberi salary allowance atau jatah gaji.
Tujuan utamanya memberikan kompensasi yang adil atas kontribusi waktu dan tenaga. Lalu yang selanjutnya ada salary allocant karena perbedaan keahlian. Kadang semua partner bekerja aktif, tetapi ada perbedaan nilai keahlian. Misal, satu partner lebih ahli dalam manajemen dan yang lain dalam pemasaran. Dalam kasus ini, salary allocant digunakan untuk mengakui perbedaan nilai jasa dari masing-masing partner. Lalu yang terakhir ada bonus untuk managing partner. Dalam beberapa perjanjian, partner yang menjadi managing partner pengelola utama bisa mendapatkan bonus khusus. Nah, bonus ini sering dikaitkan dengan laba bersih atau profit based bonus agar ada insentif bagi mining partner untuk memaksimalkan keuntungan partnership. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Jadi materi selanjutnya yaitu adalah dissociation of a continuing partnership through death or retirement. Jadi pembubaran sebagian dissociation karena partnernya itu pensiun atau meninggal. Jadi apabila ada partner yang pensiun atau meninggal, maka harus ada penyelesaian hak dengan partner itu atau ahli warisnya. Jadi menurut UPA Section 701, harga beli atau buyout price untuk partner yang keluar itu sama dengan jumlah yang seharusnya dia terima apabila seandainya usaha itu dijual pada tanggal dia keluar. Begitu. Lalu untuk yang kedua, apabila pembayarannya tertunda, maka saldo modal partner yang keluar itu dianggap utang dan harus diberi bunga sampai tanggal dibayar. Jadi untuk contohnya itu si Jus ini tuh adalah partner yang meninggal atau yang pensiun, dan N dan Mick itu adalah partner yang tetap melanjutkan usahanya gitu. Jadi apabila dibayarnya si Jus ini tuh dibayar besarnya itu seperti saldo modalnya, berarti nilai bukunya itu sama dengan yang dia terima. Jadi tidak ada selisih. Jadi cukup ditutup modalnya dengan kas. Nah, lalu bagaimana jika Jus ini tuh dibayar kurang dari saldo modalnya gitu. Jadi apabila terjadi seperti itu, ada kemungkinan dua pencatatan. Jadi yang pertama yaitu overvalue asset written down, dan ada bonus to continuing partner. Kita bahas yang pertama yaitu overvalue asset written down, yang artinya itu aset sebelumnya itu dicatat terlalu tinggi, jadi nilai asetnya itu diturunkan atau di write down. Modal partner lain juga itu disesuaikan. Jadi misalnya nih, modal si Jus ini tuh 80.000, tapi dia hanya dibayar 72.000. Nah, berarti ini kan selisihnya yaitu 80.000 dikurangi 72.000, hasilnya yaitu 8.000 lebih kecil. Nah, jadi apabila menggunakan overvalue asset written down itu misalnya diturunkan 20.000 dari total. Jadi selisih itu dibagi ke partner sesuai dengan modal atau rasio. Akhirnya modal Jus itu turun menjadi 72.000 sesuai kas yang dibayar. Jadi intinya itu dianggap asetnya itu kebesaran nilai. Jadi dicatat write down agar cocok dengan pembayaran. Lalu bagaimana dengan bonus to continuing partner? Jadi artinya itu adalah selisih kelebihan modal partner yang keluar yang tidak dibayar itu dianggap bonus untuk partner yang masih bertahan sesuai porsi laba mereka. Jadi di sini yang masih bertahan yaitu si N dan Mick gitu. Jadi kalau tidak ada bukti aset yang terlalu tinggi, selisih 8.000 tadi itu dianggap sebagai bonus untuk partner yang masih bertahan yaitu si N dan Mick. Jadi si Jus ini keluar dengan modal 80.000, dicatat keluar, lalu Jus ini hanya dibayar sebesar 72.000. Nah, sisa 8.000-nya ini dibagi ke N dan Mick sesuai dengan porsi laba mereka. Jadi N dan Mick ini dapat tambahan modal sebagai bonus karena Jus menerima lebih sedikit dari modalnya. Berikutnya yaitu apabila dibayar lebih dari saldo modal. Jadi misalnya si modal si Jus tadi itu kan 80.000. Nah, tapi dia itu dibayar sebesar 92.000. Berarti ada selisih yaitu sebesar 12.000 lebih besar. Nah, di sini tuh ada 3 cara pencatatan. Jadi yang pertama, bonus to retiring partner. Jadi selisih yang lebih dibayar ini dianggap bonus untuk partner yang keluar diambil dari modal partner lain.
Jadi selisih 12.000 itu dianggap bonus untuk si Jus, diambil dari modalnya si N dan Mick sesuai porsi laba mereka, yaitu 40 dibanding 20. Jadi si N dan Mick ini modalnya berkurang dan Jus itu dapat lebih banyak. Lalu pencatatan yang kedua yaitu goodwill equal to excess payment. Jadi selisih dianggap sebagai goodwill, mencatat aset tak berwujud baru. Jadi selisih 12.000 itu dianggap sebagai goodwill yang ditambahkan ke buku. Jadi modal Jus itu kan naik jadi 92.000, 80.000 ditambah 12.000, lalu dibayar 92.000 pas. Nah, dianggap ada lebih goodwill dari usaha, tetapi hanya dicatat sebesar selisih pembayaran untuk si Jus. Lalu pencatatan yang ketiga yaitu adalah revaluation of total partnership capital. Jadi seluruh modal partnership dinilai ulang naik sesuai selisih pembayaran, lalu dibagi ke partner sesuai porsi laba. Jadi di sini tuh bukan hanya Jus saja modalnya yang naik, tetapi semua modal partner itu dinilai ulang naik sesuai porsi laba mereka. Jadi goodwill tuh dicatat totalnya tuh 30.000. Karena selisih dihitung pakai rasio laba 40 dibanding 20 dibanding 40. Dibagi ke N 12.000, ke Mick 6.000, ke Jus 12.000. Jadi modal si Jus itu jadi 92.000 pas dengan kas yang dibayar. Jadi dianggap partnership secara keseluruhan nilai lebih tinggi. Jadi semua modal partner itu naik, bukan hanya modalnya si Jus gitu. Jadi intinya apabila dibayar sesuai dengan modalnya itu simple, tinggal bayar saja. Kalau misalnya dibayar kurang dari modal itu dianggap aset terlalu tinggi, diturunin atau bonus buat partner lain. Dan kalau dibayar lebih dari modalnya itu bisa bonus ke Jusnya, bisa dianggap goodwill atau revaluasi total modal begitu. Berikutnya yaitu adalah limited partnership atau persekutuan terbatas. Jadi di sini itu ada dua jenis partner. Yang pertama yaitu general partner. Jadi ikut mengelola bisnis, tanggung jawabnya itu tidak terbatas atas utang. Dan jenis partner yang kedua yaitu adalah limited partner. Jadi limited partner ini tuh hanya sebagai investor. Tanggung jawabnya tuh terbatas sebesar modal yang ditanamkan. Dia tuh tidak boleh ikut mengelola. Dan apabila dia itu ikut campur manajemen, statusnya tuh akan hilang dan otomatis menjadi general partner. Tanggung jawab tidak terbatas. Nah, untuk limited partnership ini tuh lebih sulit dibentuk daripada general partnership karena harus ada perjanjian tertulis, ditandatangani dan harus didaftarkan ke instansi resmi negara. Nah, apabila prosedur itu tidak dipatuhi, bisa dianggap general partnership biasa. Jadi semua partner itu tanggung jawabnya itu tidak terbatas begitu. Lalu yang kedua itu ada joint venture atau usaha patungan. Jadi ini tuh seperti partnership tetapi hanya tujuan khusus atau terbatas. Setelah tujuan selesai, misalnya proyek tertentu ini sudah selesai, maka joint venture ini tuh langsung bubar begitu. Kekuasaan masing-masing partner atau agency power itu juga terbatas hanya pada aktivitas saat proyek tersebut saja. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.